warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan ya, agar ketika belajar tetap semangat. Anak-anak ibu, sepertinya ada yang tidak masuk ya? Baik, di sini ibu akan cek kehadiran ya. Berarti ada satu siswa yang tidak hadir ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, hendaknya anak-anak ibu berdiri dan kita menyanyikan lagu nasional. Terima kasih kepada anak-anak ibu atas partisipasinya. Dipersilakan untuk duduk kembali ya. Anak-anak ibu ingin bertanya, bagaimana liburannya kemarin? Ada yang kemana saja ya? Ada yang ke pantai, lalu ke gunung, lalu ke kebun binatang. Nah, kepada Ananda, ke kebun binatang, Ananda melihat apa saja di kebun binatang? Ada hewan, ada tumbuhan, ada batu, banyak ya. Nah, jadi kebun binatang itu termasuk apa? Termasuk ekosistem apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kebun binatang termasuk dalam ekosistem buatan. Pembicaraan kita kali ini sesuai dengan tema yang akan kita pelajari, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ekosistem. Adapun fokus mata pelajaran yang hendak disampaikan yaitu yang pertama, bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi. Yang kedua yaitu IPA mengenai jenis makanan hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu membuat bagan jenis makanan hewan dengan benar. Yang ketiga yaitu dengan mengamati teks non-fiksi, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang keempat yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Apakah anak-anak ibu sudah paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah, ayo kita belajar. Anak-anak ibu, di sini ibu akan membentuk kelompok. Sebelah kiri ibu adalah kelompok 1. Di depan ibu adalah kelompok 2. Dan di sebelah kanan ibu adalah kelompok 3. Untuk masing-masing kelompok, buka buku pelajarannya ya. Buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 3. Anak-anak ibu, coba diamati. Di halaman 3 ada apakah itu? Ya, di halaman 3 terdapat suatu teks yang berjudul ekosistem. Ada yang tahu teks ini jenisnya apa? Benar, teks ini adalah teks berjenis teks non-fiksi. Apa sih Bu teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang dituliskan berdasarkan kenyataan atau faktual. Misalnya, pada teks ekosistem paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tentunya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu benar atau salah? Ya, benar.
Jadi, seluruh makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu makan, minum, istirahat, dan lainnya. Jadi, teks non-fiksi berdasarkan fakta. Selanjutnya, di dalam teks ekosistem terdapat berapa paragraf? Ya benar, ada 4 paragraf. Kira-kira ada yang tahu tidak pada paragraf pertama apa ide pokoknya? Nah, jadi pada paragraf pertama, yaitu ide pokoknya atau gagasan utamanya, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Gagasan utama atau ide pokok adalah sebuah ide yang dapat melanjutkan kalimat-kalimat berikutnya. Misalnya, bagian yang hidup di sebuah lingkungan disebut dengan biotik, terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya. Bagian yang tak hidup di lingkungan disebut abiotik, terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Jadi sudah paham apa itu ide gagasan atau gagasan utama? Nah, jadi Ibu minta untuk masing-masing kelompok mencari ide pokok atau gagasan utamanya. Kelompok 1 mencari paragraf kedua, kelompok 2 mencari paragraf ketiga, dan kelompok 3 mencari paragraf keempat. Masing-masing kelompok bekerja sama dan berdiskusi ya. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah menemukan gagasan utamanya. Selanjutnya, Ibu mau anak-anak Ibu membuat suatu teks non-fiksi berjudul Ekosistem Hewan berdasarkan gambar di halaman 2 dan penulisan teksnya di halaman 3. Dikerjakan secara berkelompok ya. Berdasarkan hasil teks non-fiksi ekosistem hewan yang sudah dibuat oleh anak-anak Ibu, terdapat beberapa hewan yang dituliskan. Di sini ada gambar hewannya. Hewan apa-apa saja ya? Yang pertama yaitu elang, lalu zebra, harimau, rusa, ulat, beruang, dan ayam. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang tahu jenis makanannya hewan-hewan ini? Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi nanti kelompok 1 akan Ibu acak gambarnya dan tentukan jenis makanannya. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk yang pertama yaitu kelompok 1. Kelompok 1 diminta untuk menggolongkan jenis hewannya berdasarkan jenis makanan. Kita acak ya. Hewannya adalah harimau. Ayo kelompok 1, harimau masuk ke jenis makanan apa? Ya benar, jadi harimau masuk ke jenis makanan karnivora. Kita tempelkan ya. Selamat, pada kelompok 1 benar. Selanjutnya kelompok 2, zebra. Zebra masuk ke mana? Ya, benar. Zebra masuk ke herbivora. Selanjutnya, kelompok 3, rusa. Rusa masuk ke kelompok mana? Ya, benar. Herbivora juga ya.
Selanjutnya, wah, hebat-hebat sekali anak ibu sudah menjawab hewan berdasarkan jenis makanannya. Namun ibu ingin bertanya dulu kepada kelompok 1. Mengapa kelompok 1 memilih harimau di karnivora? Ya, karena harimau adalah pemakan daging. Nah, karnivora adalah hewan-hewan berkelompok memakan daging. Selanjutnya, kenapa kelompok 2 memilih zebra di herbivora? Ya benar, karena zebra adalah pemakan rumput dan herbivora adalah pengelompokan hewan pemakan rumput dan daun. Lalu, mengapa kelompok 3 memilih rusa di herbivora? Ya, karena rusa adalah pemakan rumput sehingga masuk ke herbivora yang hewan penggolongan pemakan rumput dan daun. Bagus sekali ya anak-anak ibu. Selanjutnya, kalau herbivora adalah pemakan rumput dan daun. Kalau karnivora adalah pemakan daging. Lalu omnivora apa ya? Nah anak-anak ibu, omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Artinya, hewan ini memakan herbivora atau rumput dan daun, serta hewan ini memakan karnivora yaitu daging. Misalnya di sini ada beruang. Ada yang pernah melihat film Marsha and the Bear? Nah, Marsha and the Bear-nya itu kan pemakan segalanya ya. Dia memakan ceri, memakan ikan, memakan sayur, dan lainnya. Selanjutnya, ada yang pernah melihara ayam? Nah, ayam juga sama ya. Ayam itu pemakan segalanya. Karena ayam bisa makan nasi, bisa makan ikan, bahkan bisa makan ayam sendiri, yaitu ayam goreng. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah bisa menggolongkan hewan sesuai jenis makanannya. Selanjutnya, ibu akan meminta anak ibu untuk membuat sebuah bagan seperti ini ya, dengan mengelompokkan hewan sesuai dengan jenis makanannya. Nanti bagan tersebut dihias sebagus mungkin, akan kita tempelkan di dalam kelas. Kepada anak-anak ibu, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Adakah anak-anak ibu yang masih belum paham dengan pembelajaran hari ini mengenai bahasa Indonesia, teks non-fiksi, dan IPA jenis makanan hewan? Baiklah, dapat ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini. Teks non-fiksi adalah teks yang penulisannya berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini berfungsi untuk memberikan informasi-informasi faktual agar para pembaca menambah wawasannya. Sedangkan untuk IPA yaitu membahas jenis makanan hewan. Nah, hewan itu terkategori ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama adalah herbivora, adalah hewan yang jenis makanannya daun dan rumput. Yang kedua yaitu karnivora, adalah hewan yang jenis makanannya adalah daging-dagingan. Dan yang ketiga adalah omnivora, adalah hewan yang jenis makanannya termasuk karnivora dan termasuk herbivora, artinya dia pemakan rumput daun dan dia pemakan juga daging-dagingan. Anak-anak ibu, di sini ibu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti akan ibu bagikan ke masing-masing siswa ya. Pada siswa dipersilakan untuk mengisi lembar pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak ibu yang sudah menjawab LKPD ini dengan antusias dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah usailah kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai.
Anak-anak ibu, seperti biasanya kita menyanyikan lagu Sayonara ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah kepada anak ibu tutup perkuliahan ini dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat, semangat.